Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Renani Putri Santoso, Eskepnes MKep. Saya adalah dosen ASN tetap di Prodi D3 Keperawatan WIK Bubak, Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu keperawatan medikal bedah. Mata kuliah ini ditujukan untuk semester 3 dengan bobot SKS 3 dan kode mata kuliah buat 52224. Mata kuliah KMB diselenggarakan sebanyak 16 kali tatap muka. Di antaranya 14 kali tatap muka kelas dan 2 kali UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perspektif dalam keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program pemerintah dalam penanganan penyakit kronik atau tropis, dan HIV/AIDS dan penyakit endemik. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang beberapa masalah pada pasien usia dewasa, meliputi gangguan sistem pernafasan dan kardiovaskuler seperti ISPA, TBC, dan pneumonia. Selanjutnya, gangguan kardiovaskuler seperti ricocordis, hipertensi. Selanjutnya, gangguan kebutuhan cairan, eliminasi, nutrisi, kebutuhan aktivitas, kebutuhan istirahat tidur, rasa aman dan nyaman, serta konsep perioperatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. CPL 3, lulusan yang menerapkan konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. CPL 4, lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan terhadap individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan juga Kasub Unit Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPNK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis, infeksi endemik HIV/AIDS, gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis, sistem perkemian dan metabolik, endokrin, gangguan kebutuhan cairan akibat patologis, sistem pencernaan dan perkemian. CPMK 4, mahasiswa mampu menguraikan gangguan sistem tubuh akibat patologis, diantaranya sistem muskuloskeletal, persarafan, integumen, sistem imun, dan gangguan kebutuhan istirahat tidur, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan suhu tubuh akibat patologis, serta gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif. Materi yang saya sampaikan didukung oleh berbagai media pembelajaran, berupa video, kuis interaktif seperti Kahoot, Siakat, Edlink, dan Canva sebagai media pendukung. Interaksi pembelajaran mata kuliah melibatkan interaksi ataupun komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencangkup asesmen formatif, yaitu penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan.
sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS maupun UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Student Centered Learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam perkuliahan. Di dalamnya terdapat case study, small group discussion, dan PBL atau Problem Based Learning. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga ada beberapa buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi, baik itu terakreditasi internasional maupun nasional yang memiliki nilai keabsahan atau kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu teknologi saat ini. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan materi pertemuan keempat, yakni konsep asuhan keperawatan dengan gangguan sistem pernafasan tuberkulosis. Mari kita simak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, Ibu berikan kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Dan silahkan memimpin doa salah satu. Baik, Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa, bisa kembali ke tempat duduk. Baik, sebelum ke materi perkuliahan, Ibu absensi terlebih dahulu. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Ya, Ibu. Jadi lengkap semuanya ya? Ya. Oke, kita bisa mulai perkuliahan hari ini. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, kita refleksi terlebih dahulu pertemuan yang sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat materi apa minggu lalu? Bagus. Ada yang bisa menjelaskan? Baik Ibu, izin menjawab. Di sini saya akan menjelaskan ini sistem pernapasan atas dan pernapasan bawah. Untuk sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, sinus, faring, dan laring. Sedangkan sistem pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronchus, dan alveolus. Iya, bagus, benar sekali. Jadi anatomi sistem pernafasan itu terdiri dari dua. Ada pernafasan atas dan pernafasan bawah. Benar. Nah, selain itu, apakah ada yang mau melengkapi? Iya, saya berikan kesempatan kepada siapa namanya? Ariyanti. Baik Ibu, di sini saya akan menambahkan terkait dengan fungsi dari sistem pernafasan. Nah, fungsi dari sistem pernafasan itu untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh, di mana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ventilasi, ada inspirasi dan ekspirasi, ada difusi, transportasi gas, dan juga respirasi internal. Terima kasih Ibu. Ya. Benar sekali. Jadi jawaban yang cukup lengkap ya. Dan mari kita berikan tepuk tangan kepada Eman dan juga Aryan. Nah, minggu lalu kita belajar terkait dengan anatomi fisiologi pernafasan. Kali ini kita belajar tentang konsep asuhan keperawatan medikal bedah pada gangguan sistem pernafasan, yaitu tuberkulosis. Ya, baik, di sini. Sebelum ke materi inti, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang konsep penyakit tuberkulosis.
Dan selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui konsep-konsep dasar asuhan keperawatan pada gangguan sistem pernafasan yaitu tuberkulosis. Ibu akan menunjukkan beberapa literatur yang dipakai dalam perkuliahan kali ini. Nah, yang pertama ada buku saku tuberkulosis, ada buku strategi spiritual. Nah, itu kebetulan adalah referensi dari saya sendiri dan beberapa ahli lainnya. Nah, buku-buku ini bisa kalian gunakan untuk belajar. Selain itu juga, kalian bisa juga menggunakan TB Calendar. Ini juga salah satu karya saya ya. Ini sebagai media edukasi kepada pasien tuberkulosis sehingga memudahkan kalian atau mengingatkan kepada pasien saatnya berobat, saatnya kontrol. Ya. Baik, sebelum kita masuk kepada konsep teori dari penyakit tuberkulosis, saya memberikan kesempatan pada mahasiswa semuanya ya. Apakah sudah belajar terkait dengan tuberkulosis? Sudah, Ibu. Bagus. Untuk itu ada yang mau menjelaskan apa itu tuberkulosis? Saya, Ibu. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit kronik menular yang disebabkan oleh bakteri, mikrobakterium tuberkulosis. Terima kasih, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi, apa itu penyakit tuberkulosis? Jadi, penyakit yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Ya, kita lihat di sini. Benar ya, bahwa pengertian dari tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular yang menyerang paru-paru akibat dari Mycobacterium tuberculosis. Dan bakteri ini bisa menyebar melalui udara ketika penderita tuberkulosis itu batuk, bersin, berbicara, atau meludah. Lalu kemudian apa saja ya tanda dan gejala dari tuberkulosis? Yang pertama, ada batuk berlangsung lebih dari 2 minggu, kemudian ada batuk disertai dahak, bisa disertai dengan darah maupun tidak. Selanjutnya, demam meriang berkepanjangan, badan lemas, berat badan turun karena ini akibat dari penurunan nafsu makan. Selanjutnya, keringat pada malam hari. Nah, jadi itu adalah tanda gejala dari tuberkulosis. Dari sini, apakah ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, Ibu, bagaimana cara pencegahan penularan tuberkulosis? Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, bagaimana cara pencegahan penularan tuberkulosis? Nah, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Ibu. Jadi baik, tuberkulosis itu dapat dicegah terjadinya penularan, terkhususnya bagi penderita TB paru itu ada beberapa cara. Yang pertama itu saat batuk dan bersin itu harus tutup mulut. Terus yang kedua itu ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita harus memakai masker. Terus yang ketiga itu menjaga lingkungan agar tetap bersih termasuk ventilasi rumah. Terus yang keempat itu makan makanan yang bergizi serta patuhi pengobatan hingga tuntas. Terima kasih, Ibu. Bagus, tepat sekali. Jadi semuanya sudah mendengar ya tadi bagaimana cara pencegahan penularan tuberkulosis. Ada yang bisa sebutkan tadi apa saja? Satu. Tutup mulut saat bersin. Ya, tutup mulut saat batuk dan bersin. Bagi siapa? Penderita. Dan yang kedua, ya, gunakan masker saat bersosialisasi dengan masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Ya, jadi poin yang ketiga, menjaga kebersihan rumah, termasuk juga ventilasinya, udaranya yang bersih, supaya pagi hari itu dibuka dan udara bergantian masuk ke dalam rumah. Dan yang keempat adalah makanan bergizi. Benar sekali. Jadi yang keempat ini penting, makan makanan yang bergizi supaya tubuh penderita itu lebih kuat kekebalannya, imunnya.
dan lebih menjaga kondisi tubuhnya supaya tanda gejalanya juga ikut menurun. Dan yang terakhir apa? Iya, betul sekali. Jadi pasien tuberkulosis ini wajib untuk mematuhi pengobatan selama 6 bulan, di mana itu dibagi menjadi fase akut atau fase awal 2 bulan pertama, dan pengobatan fase lanjutan itu 4 bulan selanjutnya. Terus, nah yang perlu diperhatikan ya, pengobatan tuberkulosis ini cukup panjang selama 6 bulan dan itu tidak boleh putus. Nah, jadi perlu komitmen. Terkadang pasien juga merasa jenuh setiap hari minum obat, dan itu tidak hanya satu obat saja ya, ada beberapa macam obatnya, ada IM ya, ada isoniazid, ada rifampicin, ada pirazinamid, dan juga ada ethambutol ya. Jadi itu memang perlu sekali komitmen, dan juga untuk menjaga komitmen itu perlu yang namanya dukungan dari siapa? Orang terdekat, yaitu keluarga. Nah, baik, tadi kita sudah membahas tentang konsep penyakit tuberkulosis. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan konsep asuhan keperawatan pasien tuberkulosis. Nah, ada apa saja asuhan keperawatan? Penelitian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Benar sekali. Jadi itu adalah tahapan-tahapan asuhan keperawatan. Ada pengkajian, ada diagnosa, ada intervensi. Intervensi itu sebelum kita melakukan tindakan harus direncanakan terlebih dahulu. Lalu ada implementasi, yaitu tindakan, dan yang terakhir kita evaluasi. Nah, baik, hari ini kita sudah belajar terkait dengan konsep penyakit TB paru sekaligus dengan konsep asuhan keperawatan pada penderita TB paru. Nah, dari sini siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Saya Ibu. Jadi menurut saya tentang kesimpulan tentang tuberkulosis itu Ibu, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Bacterium tuberculosis dan masih menjadi masalah kesehatan yang memerlukan diagnosis dini, pengobatan yang teratur, serta kepatuhan pasien untuk mencegah penularan dan komplikasi. Peran tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan pengendalian tuberkulosis. Jadi di sini ada dia punya tanda-tanda tuberkulosis, yaitu batuk berlebihan dari 2 minggu, nafsu makan menurun. Yang ketiga itu berkeringat di malam hari tanpa kegiatan berat. Terima kasih Bu. Iya. Benar sekali, tepat apa yang disimpulkan ya oleh Urfan. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau menambahkan tentang simpulan? Saya Ibu. Jadi izin menambahkan Ibu, pengobatan TB itu kan panjang. Ini ada 6 bulan pengobatan, 2 bulan pertama dengan 4 bulan lanjutan. Jadi perlu dukungan keluarga untuk memastikan pasien dapat minum obat dengan teratur. Terus untuk asuhan keperawatan itu ada beberapa tahap, dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Sekian dari saya Ibu, terima kasih. Jadi sudah dilengkapin apa saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, berikan aplaus untuk semuanya. Apakah masih semangat? Masih. Oke. Untuk itu siapkan HP-nya masing-masing. Kita memasuki kuis. Nah, memasuki kuis, apakah semuanya sudah siap HP-nya? Sudah, Bu. Ya, silahkan kalian scan yang ada di layar. Dan kita akan mulai saat saya tekan start. Silahkan dijawab yang menurut kalian tepat. Menjawab diberikan kesempatan 15 detik. Silahkan pilih. Jawaban yang tepat adalah stop. Selamat ya Resti. Tapi tidak berhenti di sini, masih ada beberapa pertanyaan. Poin akan dikalkulasi di akhir jawaban.
Kita lanjutkan, siap? Jawaban yang tepat adalah agar kuman mati terkena sinar matahari. Kita lihat siapa yang benar dan tercepat. Ya, poin akan selalu meningkat dan selalu bergilir, jadi pastikan jawaban kalian benar dan cepat. Jawaban yang tepat adalah melalui pemeriksaan dahak dan rongsen dada. Nah, apakah penasaran siapa yang akan mendapatkan poin tertinggi? Iya, Ibu. Mari kita lihat. Yang ketiga, Yanti. Dua, Iren. Siapa yang pertama? Selamat yang mendapatkan poin yang tertinggi. Bagaimana? Apakah kuisnya seru? Seru! Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, dengan berakhirnya kuis pada pertemuan kali ini, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Resti yang menduduki juara pertama, poin tertinggi, dan yang kedua Ires Wasda, dan yang ketiga Yanti. Selamat. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada semua mahasiswa yang sudah antusias mengikuti perkuliahan ini. Dan untuk itu saya ingatkan kembali apa yang kita bahas pada hari ini, tolong dipelajari kembali di rumah, dibuka lagi materi-materi apa saja, apa itu penyakit TB, tuberkulosis, bagaimana konsep asuhan keperawatan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ada di tatap muka ke-6, kita akan membahas tentang gangguan sistem kardiovaskuler beserta konsep asuhan keperawatannya. Baik, untuk itu jika ada salah perkataan atau perbuatan dari Ibu, baik disengaja maupun tidak, saya meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.